warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan uh, uh, hasil audit sistem informasi data laboratorium rekayasa perangkat sistem informasi RPLSI di Universitas Trisakti. Yang pertama ada latar belakang, yaitu pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi juga harus didukung oleh IT governance yang merupakan faktor penting dalam pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu cara yang dapat diterapkan untuk mewujudkan IT governance yang baik adalah dengan melakukan audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses pengujian terhadap infrastruktur teknologi informasi untuk mengetahui apakah sistem yang sedang digunakan dan berjalan dapat menjamin keamanan aset yang dimiliki, integritas data, dan efektivitas operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian sumber daya manusia terus dipandang sebagai salah satu aset terpenting dalam sebuah perusahaan, berperan memberikan ide, penggerak implementasinya, serta aktivitas lainnya dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah karyawan di universitas sudah bekerja sesuai kriteria. Yang kedua, apakah seluruh fasilitas sudah digunakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu bagaimana sebaiknya perubahan laboratorium RPLSI di Universitas Trisakti. Yang keempat, apakah seluruh karyawan sudah mengerti dengan prospek kerja pada laboratorium. Kemudian ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mutu kualitas kinerja dalam perusahaan, meningkatkan kecepatan dalam pengolahan data, melihat kondisi perusahaan ini agar memiliki perubahan serta perbaikan dan dalam kesalahan yang terjadi, serta untuk mengetahui bagaimana cara memanage teknologi informasi yang baik dan benar. Kemudian ada manfaat penelitian. Dengan adanya audit sistem informasi, meningkatkan mutu kualitas perusahaan, kecepatan dan akurat dalam pengolahan data menjadi informasi sesuai kebutuhan perusahaan, mengidentifikasi masalah, lalu melakukan perbaikan pada perusahaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan untuk perusahaan. Yang ketiga, hasil audit dijadikan sebagai acuan untuk peningkatan dan pengembangan perusahaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Berikutnya ada komponen proses audit yang digunakan, yaitu ada APO 07 Manage Human Resource, yaitu untuk memberikan pendekatan terstruktur untuk memastikan manajemen sumber daya manusia yang optimal, penempatan pengambilan keputusan, dan keterampilan. Ini termasuk mengkonsumsi peran dan tanggung jawab rencana pembelajaran dan pengembangan dan ekspektasi kinerja yang didukung oleh karyawan yang berkompeten dan termotivasi. Berikutnya ada APO 04 Manage Innovation, yaitu mempertahankan kesadaran teknologi, informasi, dan tren layanan terkait mengidentifikasi peluang inovasi dan merencanakan manfaat dari inovasi dalam kaitannya dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada BAI 08 Manage Knowledge, berfokus pada pemeliharaan ketersediaan pengetahuan yang relevan, terkini, tervalidasi, dan andal untuk mendukung semua aktivitas proses dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Listener, dari komponen tadi yang akan saya buat jadi pertanyaan, yaitu satu, APO 07 Manage Human Resource, yaitu ada 6 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah laboratorium rekayasa perangkat lunak sistem informasi di Teknik Informasi Universitas Trisakti sudah memiliki asisten lab yang berkompeten dan menguasai materi. Yang kedua itu ada, menurut Anda apakah laboratorium rekayasa perangkat lunak sistem informasi di Teknik Informatika sudah memiliki karyawan yang berkompeten tanpa harus mengandalkan salah satu individu yang mengatur keseluruhan lab agar bisa berjalan lancar. Kemudian di pertanyaan yang kedua, APO 04 Manage Innovation, ada 5 pertanyaan, dan BAI 08 Manage Knowledge ada 5 pertanyaan.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.